Pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Seorang pemimpin seperti gembala. Dia tetap berada di belakang kawanan domba, membiarkan yang paling gesit maju ke depan, di mana yang lain mengikuti, tidak menyadari bahwa selama ini mereka diarahkan dari belakang. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Tidak seorang pun dilahirkan membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Setelah mendaki bukit yang bagus, orang hanya akan menemukan bahwa ada banyak bukit yang harus didaki. Kekesalan itu seperti minum racun dan kemudian berharap itu akan membunuh musuhmu. Pendidikan adalah mesin pengembangan pribadi yang hebat. Melalui pendidikanlah anak perempuan dari seorang petani dapat menjadi seorang dokter, bahwa anak seorang pekerja tambang dapat menjadi kepala tambang, bahwa seorang anak dari pekerja pertanian dapat menjadi presiden suatu negara yang besar. Apa yang kita dapatkan dari apa yang kita miliki, bukan apa yang kita terima, yang memisahkan satu orang dari yang lain. Impian saya adalah masyarakat multikultural, yang beragam dan di mana setiap pria, wanita dan anak diperlakukan sama. Saya memimpikan sebuah dunia di mana semua orang dari semua ras bekerja bersama secara harmonis. Kekuatan imajinasi menciptakan ilusi bahwa penglihatanku berjalan lebih jauh daripada yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Di mana Anda berdiri tergantung di mana Anda duduk. Olahraga memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ia memiliki kekuatan untuk mengilhami, kekuatan untuk menyatukan orang dengan cara yang tidak dimiliki orang lain. Itu berbicara kepada kaum muda dalam bahasa yang mereka pahami. Olahraga bisa menciptakan harapan, di mana dulunya hanya ada keputusasaan. Ini lebih kuat daripada pemerintah dalam meruntuhkan hambatan rasial. Itu tertawa di hadapan semua jenis diskriminasi. Olahraga adalah permainan kekasih. Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas itu. Orang yang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang mengalahkan rasa takut itu. Seperti perbudakan dan apartheid, kemiskinan tidak alami. Itu buatan manusia dan dapat diatasi dan diberantas dengan tindakan manusia. Semoga pilihan Anda mencerminkan harapan Anda, bukan ketakutan Anda. Tidak ada gairah untuk ditemukan bermain kecil, dalam menetap untuk kehidupan yang kurang dari yang Anda mampu hidup. Sebagai seorang pemimpin, saya selalu berusaha mendengarkan apa yang dikatakan oleh setiap orang dalam sebuah diskusi sebelum menyampaikan pendapat saya sendiri. Seringkali, pendapat saya sendiri hanya akan mewakili konsensus dari apa yang saya dengar dalam diskusi. Masa lalu adalah sumber daya yang kaya di mana kita dapat menarik untuk membuat keputusan untuk masa depan, tetapi itu tidak menentukan pilihan kita. Kita harus melihat kembali ke masa lalu dan memilih yang baik, dan meninggalkan yang buruk. Pengalaman kami telah mengajarkan kami bahwa dengan itikat baik solusi yang dinegosiasikan dapat ditemukan, bahkan untuk masalah yang paling mendalam sekalipun. Jika Anda ingin kerja sama manusia di sekitar Anda harus membuat mereka merasa mereka penting, dan Anda melakukannya dengan tulus dan rendah hati. Bahkan di balik tembok penjara aku bisa melihat awan tebal dan langit biru di atas cakrawala. Tidak ada masalah yang begitu dalam sehingga tidak bisa diatasi, mengingat kehendak semua pihak, melalui diskusi dan negosiasi daripada kekerasan dan kekerasan.
Anda tahu, Anda hanya bisa memimpin mereka dari belakang. Kemenangan demokrasi di Afrika Selatan adalah pencapaian bersama seluruh umat manusia. Pembuat perdamaian yang hebat adalah semua orang yang memiliki integritas, kejujuran, tetapi rendah hati. Di tangan Anda untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua yang tinggal di dalamnya. Cinta datang lebih alami ke hati manusia daripada kebalikannya. Yang penting dalam hidup bukanlah fakta bahwa kita telah hidup. Perbedaan apa yang telah kita buat dengan kehidupan orang lain yang akan menentukan signifikansi kehidupan yang kita jalani. Kehidupan penjara, untungnya, saya menghabiskan banyak tahun, sekitar 18 tahun dengan tahanan lain, dan, seperti yang saya katakan, mereka memperkaya jiwa Anda. Bodoh berlipat ganda ketika orang bijak diam. Anda mempertajam ide-ide Anda dengan mereduksi diri Anda ke level orang-orang yang bersama Anda dan rasa humor dan relaksasi total, bahkan ketika Anda mendiskusikan hal-hal serius, memang membantu memobilisasi teman di sekitar Anda. Dan saya suka itu. Mengingkari hak asasi manusia adalah untuk menantang kemanusiaan mereka sendiri. Ketika air mulai mendidih, bodoh untuk mematikan panas. Kebebasan pers tidak akan pernah berada di bawah ancaman di Afrika Selatan selama ANC adalah partai mayoritas. Rasisme adalah penyakit busuk hati nurani manusia. Gagasan bahwa setiap orang bisa lebih rendah daripada yang lain, sampai pada titik di mana mereka yang menganggap diri mereka superior mendefinisikan dan memperlakukan yang lain sebagai manusia, menyangkal kemanusiaan bahkan dari mereka yang mengangkat diri mereka ke status dewa. Saya merasa seperti pemuda berusia 15 tahun. Tidak ada hadiah yang lebih besar daripada pemberian waktu dan energi seseorang untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Masyarakat kita perlu membangun kembali budaya peduli. Bukan di mana Anda memulai tetapi seberapa tinggi tujuan Anda yang penting bagi kesuksesan. Jangan menilai saya dengan keberhasilan saya. Nilailah saya dengan berapa kali saya jatuh dan bangkit kembali. Saya tidak benar-benar bebas jika saya mengambil kebebasan orang lain, sama seperti saya tidak bebas ketika kebebasan saya diambil dari saya. Orang yang tertindas dan penindas sama-sama dirampok kemanusiaan mereka. Dunia tetap diliputi oleh begitu banyak penderitaan manusia, kemiskinan dan perampasan. Di tangan Anda untuk menjadikan dunia kita lebih baik untuk semua, terutama orang miskin, rentan, dan terpinggirkan. Kita mengingat kegembiraan dan kegembiraan dari suatu bangsa yang telah menemukan dirinya sendiri, kelegaan kolektif yang telah kita lewati dari masa lalu kita yang terbatas, dan udara yang menanti untuk berjalan menuju masa depan yang lebih cerah. Saya suka bermain dan mengobrol dengan anak-anak, memberi makan dan menidurkan mereka dengan sedikit cerita, dan jauh dari keluarga telah mengganggu saya sepanjang hidup saya. Adalah kesalahan besar bagi pemimpin manapun yang terlalu sensitif dalam menghadapi kritik. Kami telah menang dalam upaya menanamkan harapan di dada jutaan orang kami. Kami masuk ke dalam perjanjian bahwa kami akan membangun masyarakat di mana semua orang Afrika Selatan, baik hitam dan putih, akan dapat berjalan tinggi, tanpa rasa takut di hati mereka, dijamin hak mereka yang tak dapat dicabut untuk martabat manusia, sebuah negara pelangi yang damai dengan dirinya sendiri dan dunia. Di masa mudaku, aku sombong.
Penjara membantuku untuk menyingkirkannya. Saya tidak melakukan apapun selain membuat musuh karena kesombongan saya. Kita membutuhkan perubahan pola pikir mendasar sehubungan dengan cara kita berbicara dan bersikap tentang seks dan seksualitas. Anak laki-laki dan laki-laki memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini, mengubah cara chauvinis dan merendahkan cara seksualitas dan perempuan secara tradisional ditangani baik dalam tindakan dan pembicaraan kita. Anak-anak kita adalah batu yang di atasnya masa depan kita akan dibangun, aset terbesar kita sebagai bangsa. Mereka akan menjadi pemimpin negara kita, pencipta kekayaan nasional kita, mereka yang peduli dan melindungi rakyat kita. Waktunya datang dalam kehidupan bangsa manapun ketika hanya ada dua pilihan. Tunduk atau bertarung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.